Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Al-Fikri dari kelas 17 Al-Quran Lare Banifida. Yang terhormat Abi Hanif Dalmida, saya aku pengasuh pondok pesantren Lare Banifida. Dan yang saya cintai teman-teman saya dan keluarga saya, guru-guru saya dan orang tua saya dan saudara-saudara saya. Malam ini saya akan mempresentasikan ilmu saya berjudul tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Nah, tanda-tanda Nabi Muhammad itu ada banyak. Itu adalah mukjizat. Mukjizat yang pertama itu pembelahan dada. Nah, pada masa itu kan pembelahan dada itu tidak pakai operasi gitu. Jadi pembelahan dada itu sebagian dari mukjizat. Pembelahan dada itu bertujuan untuk membersihkan dosa-dosa dan noda-noda di hati beliau. Nah, pembelahan dada itu terjadi 4 kali. Yang pertama pada beliau pada masih kecil, berumur yang di bawah asuhan Halimah. Di bawah asuhan Halimah, beliau pada saat itu berumur 4 tahun. Yang kedua pada saat umur 10 tahun dan yang ketiga pada saat itu beliau didatangi oleh Jibril membawa wahyu ketika beliau diangkat menjadi nabi. Dan pada kali keempat beliau pada saat itu beliau saat diisrokan Isra Mi'raj atau kenaikan ke langit. Nah, yang kedua adalah simbol-simbol kenabian. Simbol kenabian itu termasuk tanda-tanda kenabian. Ada beberapa pendapat tentang sifatnya dan yang paling masyhur adalah bahwa ada yang mengatakan bahwa ia berbentuk seperti telur burung dara, yaitu berupa segumpal daging yang menonjol di punggung pada bau sebelah kiri. Nah, yang pendolan itu seperti daging yang mengeluarkan cahaya dan menimbulkan kehebatan serta berbuah harum. Yang ketiga adalah mimpi baik. Nah, mimpi yang baik ini juga termasuk tanda-tanda kenabian. Tidaklah Nabi Muhammad bermimpi melainkan menjadi kenyataan. Beliau mimpi melihat sinar, cahaya dan mendengar suara. Pohon-pohon dan batu-batuan memberi salam kepadanya dan awan selalu menaunginya, dan itulah merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad. Dan bentuk tubuh dan wajah. Nah, Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Kulitnya tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu gelap. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Dan pada saat beliau wafat tidak lebih dari 20 helai rambut putih. Dan 4 memiliki tubuh ideal, berdada lebar, kadang-kadang rambutnya sampai ke bahu, dan kadang-kadang sampai di ujung telinga dan kadang-kadang saat di tengah telinga. Maksudnya gulung. Dan janggut. Astagfirullah. Janggut lebat. Dan mempunyai kepala besar, jari-jari tangan tebal, dari dada sampai ke pusat. Dan muka beliau itu bulat, bola mata dan bulu-bulunya panjang dan merah. Matanya itu ciri-ciri keberanian dan ditumbuhi rambut-rambut yang halus. Nah, jika berjalan, maka beliau berjalan dengan tegap dan mantap. Mukanya bercahaya ibarat bulan purnama, suaranya jelas dan merdu, pipinya lembut dan lunak, mulutnya indah, perut dadanya sama rata, bahu dan lengan serta dadanya berbulu. Tangannya kekar. Astagfirullah. Penampakan. Tangannya kekar dan telapaknya lebar. Lagi di tumitnya sedikit. Di antara kedua baunya ada cap kenabian seperti telur burung dara. Dan yang terakhir yaitu kekuatan tubuh Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu, ada sahabat beliau,
namanya Rokana bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Anjing muntah, Cuk. Nah, pada saat itu Rokana itu adalah termasuk orang yang kuat pada suku Quraisy. Pada suatu hari ia berjumpa dengan Nabi Muhammad di suatu jalan di kota Mekah. Ketika itu hanya mereka berdua yang berada di situ. Nah, lantas Nabi Muhammad berkata kepada, "Hai Rokana, jika engkau takut kepada Allah dan menerima apa yang aku dakwahkan?" Yang menjawab, "Seandainya aku mengetahui bahwa yang engkau ajarkan itu benar, maka aku tentu akan mengikutimu." Nah, maka berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika aku dapat menjatuhkanmu, apakah engkau mau mengakui bahwa ajaranku benar? Kamu nanya. Kamu nanya. Dan Rokana menjawab, ya. Lalu Nabi Muhammad berkata, bangkitlah hingga aku jatuhkan engkau. Kemudian mereka bergulat hanya sebentar. Nabi Muhammad segera menjatuhkannya hingga ia tidak berdaya. Dan itu dilakukan beberapa kali. Dan Rokana pun mengakui kebenaran kenabiannya sehingga dia masuk ke ajaran Islam. Sekian dari mapping saya tentang tanda-tanda kenabian Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.